Oke, selamat datang kembali di podcast Abia Talks. Di sini kita kedatangan narasumber yang gak kalah spesial seperti sebelum-sebelumnya. Ada Muhammad Rifki Ramadan atau biasa kita panggil Iki. Halo. Gimana Iki kabarnya Iki? Alhamdulillah baik hari ini. Kesibukan kira-kira lagi ngapain aja nih? Selain ISEC, terus yang kita tahu kan ISEC, terus habis itu kepilih jadi ketua IAF gitu kan. Apa ya sibuknya ya? Mungkin sibuk, kalau sekarang sibuk sahur dan buka puasa. Terus nanti kalau misalkan biasa-biasanya ya mungkin standar-standar aja ya. Dan tadi kayak tadi aja ISEC sama IAF gitu ya, emang mungkin lebih banyak makan waktu gitu. Gimana tuh porsinya? Sekarang kan ada lagi kegiatan banyak gitu kan. Lagi puasa gitu. Kira-kira masih aman nggak puasanya? Aduh nggak aman. Nggak boleh dibocorin di sini nih. Rahasia. Tapi insya Allah aman. Insya Allah aman. Sebagai muslim dan semakin berkah lah ya kalau amin, bulan puasa gitu Allah. kan. Megang mega proker gitu kan. Barak Allah. Oke, kira-kira nih. Kita kan di sini kan pingin ngebahas tentang IAF gitu kan. Mungkin gue sebagai orang awam gitu tahu IAF itu singkatan dari Indonesian Agribusiness Festival gitu kan. Yeah. Yang kita tahu secara garis besar IAF itu kan kayak lomba-lomba, terus ada kayak mungkin seminar, webinar tentang agribisnis atau sebagainya gitu. Tapi kalau menurut Iki sendiri nih sebagai ketua gitu kan, sebagai ketua pelaksana tahun 2023, IAF tuh apa sih menurut Iki? Sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya, IAF itu tuh salah satu cara dari Departemen Agribisnis ini untuk mengkomunikasikan gitu loh. Kalau misalkan agribisnis ini tuh lebih dari sekedar pertanian atau lebih dari sekedar yang mungkin orang-orang kira turun sebagai petani gitu. Kita itu menjangkau dari hulu hingga hilir. Nah, gimana sih aksi nyatanya yang kita mulai kita jadi mahasiswa di bangku mahasiswa ya dengan cara kita di Indonesia Agribusiness Fair ini. Karena dengan kegiatan kayak ada event-event, ada lomba, ada juga kayak bootcamp dan segala macamnya. Hal itu tuh bisa banget tuh bikin knowledge kita itu nambah banget nih seputar bisnis pertanian di Indonesia ini. Jadi pokoknya seputar bisnis pertanian gitu Iya. kurang lebih ya. Terus kalau misalnya apa sih yang mau Iki bawa atau Iki capai gitu di IAF tahun 2023 ini gitu? Oke, jadi sebenarnya itu hal-hal yang pengen aku capai itu di IAF ini tuh sebenarnya cukup simpel aja. Aku pengen kalau Indonesia ini tuh tahu gitu loh. Kalau misalkan agribisnis nih, Departemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor itu adalah departemen agribisnis terbaik di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya tuh simple gitu aja. Cuman emang cara untuk kita mencapainya itu tuh dengan cara melakukan perlombaan-perlombaan atau event-event yang emangnya bisa memberikan dampak baiknya nih buat teman-teman di luar sana. Kayak kita lomba mau ada business case competition, terus juga ada business model canvassing, ada essay competition, bahkan ada satu ciri khas yang memangnya mungkin kalau misalkan ada perlombaan-perlombaan bisnis, lomba bisnis, oke, udah banyak nih universitas lain yang bikin juga atau fakultas lain yang bikin. Kita sering dengar kan. Atau kayak pengembangan desa itu udah banyak tuh. Ya pengembangan desa itu kan biasanya udah banyak banget tuh yang ngadain tuh biasanya dari mungkin fakultas-fakultas sosial gitu loh, atau mungkin kayak komunikasi, sosiologi gitu-gitu kan udah pada bikin tuh, banyak yang bikin kalau untuk pengembangan desa. Nah, di agribisnis ini karena kita dari hulu hingga hilir, kita satuin tuh semuanya. Dari mulai kita pengembangan desa sampai dengan bisnis pertanian yang di era transformasi digital ini tuh kita ngerangkum semuanya gitu loh. Makanya di IAF 2023 kita ini untuk membangun bisnis pertanian yang berkelanjutan di digital transformasi era gitu. Oke, berarti kurang lebih kan ada kita merangkup semuanya nih dari mulai bisnis modelnya, terus kayak ada seminar dan lain-lainnya gitu kan. Tapi kalau misalnya yang pingin ditonjolin dari main eventnya itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya dari acara IAF sendiri ini tuh kita ada dua acara gitu. Ada dua event yang memangnya di-running oleh IAF tahun 2023. Yang pertama itu ada IAF Bootcamp. Nah, di mana Bootcamp ini tuh teman-teman semua yang memang tertarik dengan belajar bisnis pertanian yang lebih, terus juga teman-teman pengen nih nge-spend waktu liburan nanti untuk mempelajari seputar bisnis-bisnis pertanian, dan bahkan bukan cuma bisnis pertanian doang, tapi lebih ke teknikalnya lagi gitu loh, kayak digital marketing, kayak
gimana sih caranya kita ngatur finance gitu. Nah itu tuh kita bakal ngebuka ada namanya bootcamp. IAF bootcamp itu bakal dilaksanain mungkin kurang lebihnya sekitar bulan Agustus ya gitu. Berarti udah mulai running, terus itunya baru mulainya bulan Agustus. Bulan Agustus. Nah terus ada juga kalau main event. Nah main event ini sebenarnya dimana kita bakal ngegabungin namanya entertainment dan juga education. Nah Keren itu nih, keren jarang banget kan tuh Iya, ya. Kayak biasa keren tuh konsepnya. konser-konser aja atau kayak education seminar-seminar Ya, aja gitu fokus loh. ke edukasinya aja. Iya, seminar bisa fokus ke situ aja. Nah, tapi untuk bagian main event ini tuh IAF itu akan mengusung konsep entertainment X education gitu. Jadi di mana kita juga bisa melihat nih kayak nanti penampilan-penampilan yang menarik, tapi bukan cuma penampilan doang, tapi ada juga pembicara-pembicara yang memotivasi kita dan juga memberikan insight baru untuk kita sendiri seperti itu. Oke, gue udah paham sih secara garis besar gitu, IAF-nya mau kemana gitu. Tapi kalau misalnya ini kan nggak lama lah, Iki baru kepilih gitu kan sebagai di Mubas gitu kan, di Mubas Agribisnis sebagai ketua IAF gitu kan. Apa sih dorongannya gitu, mulai dari kayak apa-apa yang membuat Iki tuh pingin gitu? Oke. Kalau yang buat aku pengen ya, itu tuh ada banyak faktor sebenarnya. Mungkin salah satu faktor yang paling besar juga karena dukungan dari teman-teman aku juga gitu loh untuk maju di sebagai ketua pelaksana IAF ini. Terus yang kedua juga aku tuh mungkin ada beberapa hal di angkatan aku gitu yang memangnya kayaknya nih aku nih pengen nih ngasih sesuatu yang bisa berdampak untuk angkatan aku sendiri atau departemen aku dalam jangka panjang. Pengen gitu kontribusi di AGB gitu. Iya, karena kan mungkin dulu aku pengen ngasih itu tapi mungkin belum waktunya gitu. Dan menurut aku dengan adanya IAF ini mungkin ini saatnya gitu loh. Ini waktunya untuk ngasih kontribusi itu. Oke. Terus kalau misalnya dari Iki sendiri gini kan, tadi kan kita udah ngebahas tuh yang bener-bener acara yang dari ngonsepin entertainment X education, terus habis itu ada bootcamp, terus habis itu pingin ngenalin kalau misalnya agribisnis itu dari hulu ke hilir gitu kan. Kalau menurut Iki tuh di IAF 2023 ini apa indikator IAF ini bisa dikatakan oh ini udah tercapai, ini yang gue pingin capai gitu, atau sukses gitu? Apa itu? Oke, sebenarnya indikator dari IAF 2023 ini tuh adalah aku tuh pengen semua teman-teman atau yang minimal satu IPB itu mengetahui dulu gitu loh. Kalau misalkan Indonesia Agribusiness Fair ini tuh ada lah gitu. Pokoknya teman-teman di seluruh IPB ini tahu dulu kalau misalkan IAF ini tuh ada loh, dan IAF ini bergengsi loh gitu. Nah selanjutnya aku juga berharap kalau misalkan nantinya standar indikatornya adalah ketika teman-teman di luar IPB satu Indonesia itu tuh tahu gitu loh soal IAF dan bukan hanya mengetahui IAF tapi juga dapat merasakan bimbingan dari IAF itu sendiri gitu. Jadi contohnya rasain manfaatnya gitu. Iya, contohnya tuh kayak dia udah ikutan lomba, dia juga ikutan bootcampnya, terus kayak main event segala macamnya itu kita bisa menginspirasi orang-orang gitu loh. Setidaknya seminimal mungkin adalah orang-orang itu mendapatkan impact-nya dari IAF gitu. Oke. Berarti kurang lebih kayak pingin semaksimal mungkin agar orang tuh ngerasain langsung gitu loh. IAF tuh begini, IAF tuh begitu gitu. Oke. Paham kurang lebih. Terus kalau misalnya IAF ini kan tiap tahun kan pasti punya sesuatu yang berbeda gitu dengan orang yang baru di IAF gitu kan, ketua yang beda pemikiran, ketua yang beda pengalaman gitu. Pasti kan punya sesuatu yang berbeda atau inovasi yang baru gitu. Kalau misalnya dari Iki sendiri di IAF 2023 ini apa sih yang membedakan gitu dengan IAF sebelumnya gitu? Oke, jadi mungkin yang membedakan itu ini ya, ada beberapa pembeda gitu antara IAF 2022 dan IAF sebelumnya dan juga IAF 2023. Mungkin secara internal sendiri IAF 2023 ini tuh menyusun sistem yang berbeda gitu loh. Gimana tuh? Jadi kita ini sistemnya itu lebih ke sentralisasi ya, jadi kita nggak ada yang namanya BPH. Oke. Oh biasanya kan kita kan BPH, terus apa namanya divisi gitu ya? Divisi gitu kan. Kalau di sini itu kita jadi satu aja gitu loh. Kita jadi satu board of director di mana nantinya itu diharapkan ketika nanti kita sedang rapat atau kita sedang mengetahui akan informasi-informasi itu, kita nggak ada lagi nih tertutup antara satu divisi dan juga divisi yang lain gitu loh. Dan juga agar
kekuatan dari internal kita itu semakin lebih baik lah gitu untuk kegiatan ini. Lalu ada beberapa strategi juga untuk di bagian internal atau di bagian internal ini yang jadi pembeda dari tahun lalu. Sedangkan untuk bagian eksternal sendiri ya Kal, untuk eksternal sendiri itu perlombaannya kita udah pasti beda karena business case collaboration ini tuh kita bakal kerjasama sama salah satu corporate atau sama startup gitu loh untuk sebagai case collaborator kita. Jadi jadi yang kasusnya tuh yang ngasih tuh dari dari startup dari itu. gue kan jadi takut salah sih. Ya jadi gitu. Mungkin kayak gak meyakinkan gitu loh. enggak gue bener kok Kal gitu. Bener ya? Iya Oke. benar. Pokoknya udah benar itu pokoknya benar itu dari nanti bakal ada case kolaborator itu dari startup atau dari corporate gitu loh yang memang memberikan contohnya. Terus juga dari sisi acara yang memang kita lebih fokus aja gitu loh. Lebih fokus untuk ke bagian bootcamp dan juga main event. Oke. Nah, untuk Coba Ki, gue masih tertarik sama sistem kepanitiaannya gitu ya baru gitu kan. Oke, Soalnya kan ini kan boleh. di sini kan kita bakal ada 58 terutama gitu kan kita sendiri gitu sama teman-teman dari 59 gitu kan. Mungkin nggak semua gitu paham gitu apalagi mungkin nggak ikut mubes gitu kan dengerin grand design dari lo. Iya, Jadi oke. kayak sebenarnya tuh kayak jelasin dong dari tiap divisinya gitu biar nanti mungkin teman-teman yang nonton yang pingin join IAF tuh tahu gitu kayak oh kayaknya gue lebih cocok ke divisi ini gitu. Oke, jadi ini ya sebenarnya sistemnya itu kita ya udah gitu Kak. Misalnya kayak kita bisa namanya sebenarnya sama kayak sistem biasanya aja kayak teman-teman kalau di panitia biasa atau di pernah ikut organisasi atau kepanitiaan kita basically kerjanya sama aja gitu loh. Cuman emang membedakan adalah strukturalnya gitu. Jadi bagian struktural dan juga cara untuk mungkin berkomunikasinya ya atau cara sistemnya sendiri itu tuh emang cukup berbeda. Nah, bedanya itu apa? Jadi di IAF 2023 ini bakal kebagi dua, yang namanya ada front office dan juga back office. Oke, berarti ketua pelaksana nih di atas nih. Ini front office, Iya. sini back office. Yoi. Oke, terus Nah, jadi itu pas ketua pelaksana itu ada PIC-nya sendiri atau jadi front-end ada front-end project officer, ada back-end itu project officer. berarti ada yang megang kayak ketua dari back end Iya, sama front end-nya. Iya, ada ketua front end dan juga ketua back end. Nah, di situ tuh nanti di front end sendiri itu tuh adalah suatu atau itu tuh kepanitiaan atau divisi atau mega divisi ya mungkin bilangnya ya. mega divisi. Itu yang akhirnya lebih menunjukkan untuk menjual produk ini sendiri atau produk IAF sendiri gitu. Oke. Jadi ya memang berhubungan langsung dengan pihak eksternal. Makanya atau- dibilang di depan. gitu Iya, ya. Oke. karena orang-orang nih ngelihatnya acaranya kan, atau Oke. ngelihat produk-produk kayak IAF kan gitu. Nah di situ itu ada empat divisi, yaitu yang pertama itu ada event division. Nah di event ini tuh ada produk yang dihasil dari event itu ada main event dan juga bootcamp. Nah terus yang kedua itu ada brand awareness. Mungkin baru dengar kali ya yang brand awareness Biasa ini. kita ngelihat media dan branding. Media dan branding. Ya, kalau brand awareness tuh baru dengar. Baru dengar kan. Ya. Nah, brand awareness ini sebenarnya apa sih dan buat apa sih gitu loh. Nah, mungkin ini pembeda antara IAF juga gitu kan. Karena brand awareness ini tuh fungsinya untuk memperkenalkan lagi IAF kepada publik. Jadi nggak cuman tahu lombanya doang, nggak tahu cuman acaranya doang gitu. Tapi brand awareness ini tuh biar teman-teman semua nih tahu gitu loh IAF Oke. itu kayak apa. Contohnya tuh kayak apa sih program dari brand awareness gitu. Nah, brand awareness itu sebenarnya contohnya tuh kayak bagian ya visit itu datang ke SMA gitu kan. Oke, berarti kayak promosi. Promosi. Ya, Nah, sebenarnya lebih ke bagian promosinya. Ada ya visit, webinar, terus juga nanti ada workshop atau exhibition itu tuh yang bakal di-running oleh bagian brand awareness tadi. Oke. Oke, terus ada juga bagian competition, kayak tadi aku bilang ada BCC, Business Case Collaborator atau Business Case Competition, ada juga Business Model Canvassing, ada SI Competition dan juga ada Village Development. Terus ada yang terakhir di bagian front end itu ada Operational Director atau Operational Division. Oke, berarti tadi kalau misalnya gue review nih ya dari pemahaman gue, berarti kan dari front end nih ada main event, bukan main event, Ada event. event tuh tadi main event sama bootcamp. Iya. Terus habis itu ada brand awareness, apa tadi brand awareness apa? Brand awareness itu ada sebenarnya ada external awareness, ada internal awareness. Oke, gitu berarti nanti. dalamnya itu ada internal awareness sama external awareness, fungsinya buat promosi biar orang tuh paham tuh IAF tuh kayak gimana dan apa gitu kan. Terus habis itu di bawahnya lagi tadi ada operasional, sama satu lagi Competition. competition. Oke, paham. Ini front end. Front Terus end. kita bahas satu lagi di Back back end. end. Di Nah. back end ini Back end itu
mungkin teman-teman pada nanya ya, kalau misalkan kita nggak ada bendahara atau nggak ada sekretaris, gimana nih caranya kita nanti notulensi Oh atau iya, soalnya gimana? dari ketua langsung ke front end dan back end kan? Iya, jadi sebenarnya tuh aku nyiapin sendiri ada administrative director. Itu sebagai ketua atau kadif dari divisi administratif ini. Nah, divisi administratif ini tuh nanti ini akan ada sekretaris dan juga bendahara umum gitu. Nah, itu tuh nanti bendahara dan sekretaris itu tuh membuat kayak template-nya atau ngedelegasiin apa aja sih yang dibutuhkan untuk hal-hal soal persekretariatan atau peruangan gitu loh. Nah, itu bakal diurusin sama satu divisi khusus gitu loh. Nah, Berarti kalau misalnya kita kenal kan selama ini gitu kan, kalau misalnya kepanitiaan ada misalnya ketua pelaksana, terus sekretaris umum, bendahara umum, wakil dan lain-lain gitu kan. Tapi kan ini kan berarti kan suatu divisi sendiri gitu. Iya. Berarti orangnya satu, misalnya sekretaris umum tuh misalnya 1 atau 2 aja, atau satu divisi misalnya 3-4 orang ngurusin kesekretariatannya, terus 3-4 orang lain dalam satu divisi itu ngurusin yang keuangan dan perbendaharaannya. Kayak gimana? jadi benar yang kedua, yang kedua itu emang ini karena ini bentuknya divisi ya. Jadi sekretaris dan bendahara itu bisa lebih dari 1-2 orang gitu loh. Terus selain administratif ya, administratif tuh ada namanya organizational development atau internal. Kayaknya organizational development ini agaknya depan gue nih ketuanya gitu. Ya, jadi ya. Karena dari tadi kita gimmick ya. Iya, gitu. Jadi gue juga ini apa namanya diminta sama Iki buat jadi director dari organizational development. Tapi lu aja lah yang jelasin, masa gue yang jelasin? Oh, gue aja. Iya. Gua aja. Barusan gue mau nanya lo, lu kenapa milih IAF deh? Oke, berarti buat organizational development sendiri itu tuh sebagai internal. Nah, internal ini buat apa sih? Karena dalam satu kepanitiaan itu tuh kita nggak cuman kerja gitu, kita nggak cuman buat menuhin ekspektasi orang, tapi kita juga harus menuhin ekspektasi dari diri kita masing-masing. Betul. Nah, caranya menuhin ekspektasi kita adalah tentunya dengan pengalaman dan juga dengan SKS gitu. Nah, gimana Apalagi sih yang cara dicari gitu? apalagi yang dicari gitu loh, selain pengalaman dan juga SKS. Nah, pengalaman ini bakal dibantu banget sama timnya Haikal di organizational development karena bakal banyak banget coaching, sharing dan juga pelatihan gitu loh buat teman-teman biar skillnya nanti itu lebih bagus gitu loh. Diharapkan ketika nanti IAF beres, wah gila, gua kemana aja bisa nih gitu. Ya. Terus dari IAF mau jadi ketuplak MPKMB bisa tuh. Aduh. Terus sudah tuh kalau misalkan mau bagian itu, kalau di bagian pendidikan ada gitu untuk pengalaman. Terus kalau untuk SKS sendiri organizational development itu bakal ngasih tools atau bakal ngasih tracker buat teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman di akhir, teman-teman nggak usah ngerekap sendiri tuh, Ya. nggak usah ngerekap sendiri karena udah ada toolsnya. Jadi mereka tinggal tinggal masukin aja gitu loh untuk riset atau ngasih data kalau mereka ini sudah bekerja dengan baik dan berhak untuk diberikan SKS. Oke. Terus abis OD itu apa ya? Administratif. OD tadi. Organizational development. Terus ada namanya business development. Business development. Nah, business development ini tuh bagian dimana kenapa business development sih? Karena bukan fundraising atau segala macam. Karena aku menganggap kalau misalkan IAF ini tuh adalah produk yang memangnya besar gitu loh. Kita nggak cuma ngejual kompetisi atau kita cuma ngejual acara, tapi kita ngejual lebih dari itu gitu loh. Kita ngejual value, kita ngejual suatu nama yang memang besar juga dari kita gitu loh. Jadi business development ini tuh lebih dari sekedar fundraising biasanya. Nah, di business development ini ada 3 subdivisi. Ada namanya partnership. Yang pertama itu untuk mengurusi bagian partnership. Yang kedua itu ada yang menyusun strateginya sendiri nih. Ini yang seru sebenarnya. Jadi Partnership, terus bagian menyusun strategi gimana? ada yang pertama itu ada subdivisi untuk untuk partnership. Oke. Ya. Terus yang kedua itu ada untuk business growth. Ada yang namanya dia itu lebih ke nyusun strategi bisnis. Oke. Ya, itu sebenarnya menurut aku seru juga karena kita nyusun strategi nih buat si acara ini untuk mendapatkan pendanaannya kayak gimana gitu loh. Dan ini tuh benar-benar mungkin baru ya buat pendengaran kita gitu loh untuk strategi bisnis dalam satu kepanitiaan. Karena untuk menanggulangi hal-hal yang memangnya tidak diinginkan gitu loh. Karena sebelumnya mungkin kita agak keteteran di bagian situ. Nah, aku coba menanggulanginya dengan hal tersebut gitu. Terus juga ada yang namanya bagian merchandise gitu buat ngurusin produk atau produk
controller gitu. Nah yang terakhir kebetulan yang lagi ngerekam ini tuh ada kadif aku juga, itu ada marketing dan communication, itu bagiannya ada teman aku di sini yang lagi videoin ini. Nah jadi marketing communication itu sebagai marketing lah, jadi nggak cuman untuk ngurusin bagian penjualan aja, tapi dia juga pengenalan lebih lanjut seputar IAF ini. Oke, marketing kurang lebih kan mirip nih sama brand awareness gitu. Tapi poin utama yang ngebedain tuh apa? Kalau dari marketing sama brand awareness. Oke, kalau brand awareness itu mengenalkan produk dengan mengenalkan acara dengan membuat produk. Kalau marketing dan communication itu tuh menjual acara dengan memperkenalkan produk-produk tersebut melalui platform-platformnya gitu. Oke, berarti kalau berarti dari tangkapan gue brand awareness tuh dia bukan promosi yang kayak ada ini, tapi dia yang ngebuat produknya biar bisa orang tuh aware gitu. Iya, jadi lebih kayak untuk memperkuat nama brandnya, kita bikin produk nih buat biar orang-orang tuh makin tahu sama IAF ini. Kalau marketing ya udah kita menjualkan apa yang udah ada produk-produknya. Ketangkap lah. Gue mau review buat teman-teman semua yang masih bingung sama struktur kepanitiaannya ya, karena kan ini lumayan baru dan menarik menurut gue. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat project officer atau ketua pelaksana ya sebutannya biar keren gitu kan. Di sini berarti paling atas itu ketua pelaksana atau project officer di mana Iki. Terus habis itu di sini ada front end yaitu yang di bagian depan tadi ada main event. Terus di dalamnya itu ada misalnya main eventnya sama bootcamp. Terus habis itu ada operasional buat yang kayak bagian logistik dan lain-lain kasarnya. Terus abis itu ada brand awareness-nya di mana dia nyiptain produk buat acara IAF tersebut. Sama satu lagi gue lupa tadi, competition ya, itu yang utamanya. Terus habis itu di belakangnya ada satu lagi back end, di sebelahnya back end. Di back end itu tadi ada marketing and communication. Bedanya sama brand awareness, dia buat promosi lewat platform sosial media misalnya. Terus habis itu tadi ada yang kedua, ada OD. Organizational Development buat bina internalnya kurang lebih, terus buat convert SKS dan bikin KPI-nya, Key Performance Indicator-nya. Sama terus habis itu ada Business Development. Kalau misalnya kita kenal mungkin teman-teman gampangnya Bismit dan kemitraan gitu kan. Iya, benar. Terus satu lagi administratif ya, tadi yang dimana satu divisi ngurusin kesekretariatan sama kebenaran. Cukup paham lah harusnya. Kalau nggak paham bisa ngobrol aja. Nah, langsung tanya Iki aja. Terus selanjutnya nih Iki, gimana sih timelinenya dari IAF sendiri gitu? Buat teman-teman mungkin pingin tahu gitu. Jadi lebih ke timeline general aja kali ya. Untuk timeline general sendiri tuh IAF ini dari sekarang tuh bulan Maret, April ini kita baru untuk open recruitment dan juga untuk persiapan, untuk planning, untuk organizing gitu-gitu kita di bulan Maret dan juga April. Mei udah deket banget ya? Udah deket banget, udah mulai. Terus untuk bulan Mei dan juga Juni itu kita udah mulai buat untuk brand awareness gitu loh, atau kita udah mulai ngeliatin kalau misalkan IAF ini tuh kayak apa, dan udah memperkenalkan IAF ini ke muka umum gitu loh, buat di bulan Mei, Juni, Juli lah gitu. Mei, Juni, Juli itu untuk kita memperkenalkan IAF di muka umum. Di bulan Agustus kita running bootcamp dan juga competition. Di bulan September kita baru udah mulai ke seleksi dan juga untuk persyaratan untuk hal lainnya gitu loh. Sekaligus kita mulai persiapan untuk main event. Kemungkinan besar di bulan Oktober atau mungkin September itu kita bakal ada closing dari IAF sendiri atau main eventnya. Gitu. Sorry, dari tadi kan kita ngomongin acara gitu kan, kayak dari bootcampnya, dari main eventnya, dari lomba-lombanya gitu kan. Tapi kita lupa targetnya siapa? Kalau dari targetnya siapa? Sebenarnya targetnya sendiri ini tuh kita nargetin mahasiswa, teman-teman ya memang ya concern di bidang ekonomi dan juga bidang pertanian. Targetnya itu kita lebih nargetin orang teman-teman itu. Tapi kita itu juga menargetkan teman-teman dari SMA, SMA. Jadi teman-teman SMA yang ngedenger ini, teman-teman juga boleh nih berpartisipasi dalam IAF, karena ada satu perlombaannya yaitu Business Model Canvassing, itu tuh dikhususkan ke teman-teman SMA. Berarti utamanya ke teman-teman mahasiswa, tapi ada juga yang emang buat teman-teman SMA gitu kan. Terus ini kan sistem baru, inovasi baru, mungkin beberapa mungkin beda lah. Acara kan pasti acara baru juga gitu kan. Apa sih kira-kira yang Iki udah pikirin bahwa ini bakalan jadi kesulitan ke depannya gitu, hambatan atau halangan, dan
gimana cara nge-preventnya gitu. Oke. Sebenarnya bakal ada banyak banget kendala ya. Bakal banyak banget nih. Jadi memang gak bisa dibohongi kalau misalkan ini acara yang baru, acara yang memangnya dengan sistem yang baru, dengan mungkin bisa bilang cita-cita yang memangnya berbeda, ya diperluas gitu loh, diperluas dari yang sebelumnya. Tentunya bakal banyak banget kendala-kendala dari kita. Contoh yang pertama, mungkin kita harus lebih banyak lagi untuk brainstorm soal bagaimana sih si event ini tuh kita bisa nih nentuin cita-cita terbaik kita di mana, tapi kita masih bisa realistis. Kalau misalkan acara ini tuh kita masih bisa running loh gitu loh. Terus kita juga harus nyiapin strategi-strategi dari kita, karena buat strategi-strategi ke depan yang terutama untuk keuangan atau untuk bagian marketing itu tuh butuh strategi-strategi yang khusus untuk memperkenalkan IAF ini ke muka umum lagi gitu loh. Karena IAF ini kita harus memperkenalkan IAF lagi nih ke muka umum gitu. Jadi kita butuh strategi-strategi tersebut. Terus juga di bagian di bagian kayak competition atau targetnya sendiri, itu tuh kita harus mulai sosialisasi itu lebih dulu, atau kita lebih banyak bekerja sama nih dengan media partner atau dengan institutional partner dari IAF-nya ini. Iya gitu. Oke, berarti kurang lebih halangan-halangannya memang ya di sistem dan cita-cita barunya gitu kan ya. Iya. Yang emang pingin dibawa di IAF 2023 ini. Terus kalau misalnya dari Iki nih, kita kan menggait teman-teman 58 dan 59 gitu. Mungkin untuk 58 dulu, kalau dari Iki tuh harapannya gimana sih buat teman-teman 58 di IAF ini gitu? Oke, kalau buat teman-teman 58 nih ya, kita ini kan sebenarnya untuk kembali pulang gitu loh. Kita melalui IAF ini tuh, dari kita yang sebelumnya jauh kemana-mana, dari kita yang sebelumnya belajar di tempat lain, kita belajar untuk berorganisasi, atau kita belajar untuk mencari pengalaman di tempat yang berbeda-beda gitu loh. Kita ini akhirnya harus berkumpul kembali, kita nyatu lagi sebagai agribisnis angkatan 58 dengan cara kita hadir nih untuk mensukseskan acara dari departemen kita sendiri, yaitu Indonesia Agribisnis Fair tahun 2023. Itu mungkin lebih ke teman-teman 58 ya, untuk comeback home ke agribisnis lagi. Oke, gitu. Gue nge-highlight kembali pulang. Kembali juga pulang. lagi. Iya. Sebenarnya waktu mubes tuh gue pengen ngomong itu, tapi gue udah keburu lupa. Oke, kembali pulang. Jadi buat teman-teman 58 yang mungkin dari PKU udah kemana-mana ngambil kepanitiaan apa ini itu dan lain-lain, jangan lupa buat kembali pulang dan berkontribusi di agribisnis, kan lebih kayak gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya buat teman-teman 59 nih. Oke, buat teman-teman 59 ini memang belum bisa kita bilang ini ya masuk ke departemen secara langsung. Tapi dengan teman-teman udah diterima sebagai mahasiswa agribisnis dan teman-teman udah kita beritahukan mengetahui IAF, sebenarnya teman-teman itu sudah masuk ke keluarga agribisnis gitu. Nah, biar teman-teman nih penasaran, teman-teman kan masih ini ya, belum tahu seputar agribisnis kayak apa, kita belajar apa, bakal ada siapa aja, bakal ngapain aja. Buat teman-teman yang penasaran sama hal itu, boleh banget dan mungkin harus kali ya. Harus mungkin teman-teman boleh banget buat daftar Indonesia Agribisnis Fair ini, karena aku bisa bilang sebagai maba atau sebagai mahasiswa PKU itu aku masih penasaran banget gitu loh, kayak agribisnis itu nanti kayak apa, agribisnis kakak tingkat aku kayak gimana, teman-teman aku kayak gimana gitu loh. Ini jadi internalisasi lebih dulu sebelum nantinya kita memasuki fase REDS itu sendiri gitu. Oke, kalau yang dari gue tangkap juga dan dari gue sendiri, menurut gue manfaatnya tuh bukan cuman di IAF-nya sendiri, tapi secara relasi dan kayak pengenalan lah buat temen-temen 59 yang baru masuk ke departemen, biar kayak nggak perlu adaptasi lama-lama gitu. Jadi kayak dari IAF ini udah mulai adaptasi, kayak ini tuh begini, ini tuh begini, di agribisnis ternyata kayak gini, kayak gitu kurang lebih ya. Mau aku spill gak dikit? Boleh, coba di spill dong. Kan tadi itu ada vice project officer ya. Itu dudonya dari IPB Prestasi loh. Tuh guys, ini udah pokoknya emang teman-teman dari IAF ini kan karena dibilang kembali pulang, kita cari ilmu di luar tapi jangan lupa berkontribusi di AGB gitu ya. Iya. Siapa tahu teman-teman nanti yang mau nyari relasi tiba-tiba ternyata bagus nih. Ternyata dia lebih berkembang lagi, dia memangnya punya kompetensi atau punya
apa ya, dia tertarik nih, punya ketertarikan lebih gitu terhadap agribisnis, siapa tahu bisa diajakin sama kakak tingkatnya untuk bikin bisnis. Nah. Nggak ada yang tahu tuh. Tapi yang penting relasi dulu kan. Pokoknya bisa kemana-mana lah ya. Iya, bisa kemana-mana banget. Oke, mungkin kalau misalnya dari gue cukup. Coba dong closing statement buat teman-teman penonton gitu. Sebagai ketua pelaksana atau sebagai bagian dari IAF gitu. Oke, pokoknya kayak gini deh. Itu buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua nih, IPB Agribisnis mungkin 58, mungkin 59, yang sekarang ini bakal deket banget sama timeline kegiatan-kegiatan gitu loh. Bakal banyak banget sama program-program yang memangnya dijalani sama teman-teman. Kayak ada Faskom, ada Reds gitu loh. Nah, Faskom dan Reds ini sebenarnya adalah ajang pembuktian untuk menunjukkan bahwa kita adalah departemen terbaik di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, tapi dengan IAF ini kita akan menunjukkan bahwa kita adalah agribisnis terbaik di Indonesia. Jadi, closing statement dari aku kayak gitu aja. Oke. Kalau gitu ini dong Ki, gue mau bisik-bisik bentar. Gue lupa ngenalin nama tadi. Jadi habis ini kita closing statement. Kan kita Rifki nih sama-sama Rifki. Gue sama Matthew Haikal, lo sama Matthew Ramadan. Sampai jumpa di Iya. Ini gimmick ya guys. Tapi gue tadi closing statement gue jelek banget. Mau ulang nggak? Gak usah. Ya, pokoknya ya guys. Oke, kalau gitu gue Muhammad Rifki Haikal. Gue Muhammad Fikri Ramadan. Sampai jumpa di IAF. Bye bye. Dadah.